Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jaria. Belajar asik dan ceria. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Seperti halnya apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bermain bersama-sama. Nama permainannya adalah talikan pitanya. Tata caranya, bagilah siswa menjadi 5 atau 6 kelompok, tapi ini disesuaikan dengan jumlah siswanya ya. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Jadi masing-masing kelompok berdiri berjejer ke belakang, sesuai dengan anggota kelompok yang sudah dibagi. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan, berarti ini adalah siswa yang berdiri pada nomor 2. Jadi di nomor 1 sudah berlari, kemudian mengikatkan pita ke patok yang sudah ditentukan. Peserta yang kedua, siswa yang kedua bersiap diri untuk berjalan setelah siswa yang pertama kembali ke barisan. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Nah, pada saat melakukan permainan ini, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah keterampilan berjalan. Pada saat berjalan, posisi kepala harus tegak, bahu santai, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Postur tubuh harus lurus ya. Otot perut dijaga tetap kencang. Otot paha santai, otot lutut dikencangkan. Nah, itu tadi yang harus kalian perhatikan pada saat berjalan pada permainan talikan pitanya. Selain harus bekerja sama, dalam sebuah permainan kita juga harus mengetahui atau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di mana kita bermain. Seperti halnya permainan tali pita, kita harus tahu bagaimana kondisi lapangan yang akan kita pakai pada saat bermain, sehingga kita bisa berhati-hati. Hal ini untuk mengurangi resiko cedera pada diri kita. Nah, Sobat Jaria, seperti halnya pada permainan tali pita, kita harus menyesuaikan diri. Ternyata tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau yang biasa disebut dengan adaptasi. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Tumbuhan yang hidup di daerah perairan dan atau hidrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit, dan tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit. Adaptasi ini juga disebut dengan adaptasi morfologi. Tumbuhan hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di daerah perairan. Tumbuhan hidrofit memiliki ciri-ciri khusus, yakni mempunyai rongga antara sel yang berisi udara agar bisa mengapung di air, mempunyai permukaan daun lebar untuk membantu penguapan air, memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. Mempunyai tangkai menggembung yang berisi udara. Akarnya pendek dan halus untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai. Daunnya yang tipis membuat tumbuhan teratai lebih ringan dan tidak banyak menyimpan air. Sedangkan bentuk daun yang lebar memungkinkan jumlah stomata yang banyak sehingga proses penguapan berlangsung lebih cepat. Contoh tanaman hidrofit yang lainnya adalah enceng gondok, kangkung, dan lotus. Tumbuhan yang kedua yaitu tumbuhan higrofit. Higro artinya basah atau lembab. Dengan demikian, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri pada daerah yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit diantaranya yaitu tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanaman higrofit antara lain yaitu tumbuhan paku, lumut, dan keladi. Selanjutnya yaitu tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit tumbuh di lingkungan kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yaitu memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang dan tersebar luas. Contoh tanaman xerofit yaitu kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Pada intinya, tumbuhan beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidupnya. Demikian juga kita bangsa Indonesia. Pada zaman penjajahan, bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kehidupannya, kelangsungan hidupnya dengan sekuat tenaga. Mereka bekerja sama, berjuang bersama, hingga akhirnya bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas kita pada saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak-anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Siapa saja mereka? Ya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh proklamator yang kedua yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal
12 Agustus tahun 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret tahun 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Beliau adalah Ahmad Soebardjo Djoyo Adi Suryo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember tahun 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini dia tokoh yang rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi, yaitu Laksamana Tadasi Maeda. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Dari golongan muda hadirlah Sukarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli tahun 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam. Baiklah Sobat Ceria, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.